Oke, ketemu lagi ya dengan saya Siti Hindun Suciawati dari Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 18081051112. Oke, nah di channel Hindun kali ini Hindun akan membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Di awal tadi udah ada selayangan tentang penyembelihan hewan kurban. So, pada channel kali ini Hindun akan membahas tentang penyembelihan hewan. Coba dari gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan tentang penyembelihan hewan? Ya, betul. Kalian berpikir ada penyembelihan hewan kurban, betul. Terus penyembelihan hewan akikah, betul. Penyembelihan hewan untuk dam, betul. Lalu ada penyembelihan hewan untuk acara pernikahan, itu betul. Ada penyembelihan hewan untuk acara yang lainnya seperti syukuran atau yang lainnya intinya. Nah, itu betul semua, tapi di sini ini akan menjelaskan tentang penyembelihan hewan yang berkurban, hewan akikah, dan penyembelihan hewan dam. Sebelum lanjut ke tata cara penyembelihan hewan, kita harus tahu dulu apa sih pengertian penyembelihan hewan itu. Nah, di sini ada beberapa pengertian penyembelihan hewan atau binatang, tetapi pada dasarnya intinya itu sama. Nah, yang pertama, penyembelihan itu artinya memutus jalan makanan, minuman, nafas, dan urut nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Nah, yang kedua, penyembelihan adalah memotong tenggorokan atau tempat perjalanan makan dan minum dengan maksud untuk melenyapkan nyawa atau roh binatang. Dan yang ketiga, penyembelihan adalah perbuatan yang menyebabkan kematian yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Jadi dari 3 pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyembelihan adalah melenyapkan nyawa atau roh binatang halal dengan cara memutus jalan makan, minum, atau kerongkongan dan nafas atau tenggorokan dengan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat binatang yang disembelih. Apa saja sih syarat binatang yang disembelih itu? Nah, yang pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang darat yang mati bukan karena disembelih berarti itu sudah menjadi bangkai atau batang. Jadi itu termasuk haram untuk dimakan karena hewan itu sudah menjadi bangkai atau batang. Selanjutnya yang kedua yaitu binatang yang akan disembelih adalah binatang darat yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Tahu kan apa saja binatang yang halal? Nah, jadi syarat binatang yang disembelih itu yang pertama binatang itu masih hidup, dan yang kedua binatang itu harus halal, binatang yang halal. Baru kita dapat menyembelih hewan itu dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya ini syarat alat penyembelihan. Nah, syaratnya apa aja sih? Yang pertama, Rasulullah menganjurkan agar menggunakan benda yang tajam seperti pisau. Jadi di sini benda yang tajam itu boleh seperti pisau. Biasanya kalau pisau itu kan untuk ayam yang kecil gitu. Nah, kalau untuk kerbau seperti gambar di sini atau sapi itu berarti pakainya itu golok gitu, tapi itu harus yang tajam ya.
Nah, selanjutnya terus karena benda tumpul atau yang tidak tajam justru akan menyakitkan bagi hewan. Iyalah pasti kalau benda yang tumpul pasti tidak langsung ke urat nadinya binatang tersebut, jadi akan menyakitkan hewan tersebut dan hewan tersebut matinya akan menjadi batang karena nggak sekali mati gitu tuh. Nah, lalu Rasulullah mengharamkan menggunakan kuku dan tulang untuk penyembelihan, baik kuku dan tulang binatang ataupun manusia. Terus pengharaman ini menurut kebanyakan ulama bersifat ta'abudi. Nah, jadi di sini syarat alat penyembelihannya itu harus tajam, tidak tumpul dan tidak menggunakan benda seperti kuku atau tulang yang lainnya walaupun itu tajam ya. Jadi di sini Rasulullah menganjurkannya itu benda yang tajamnya itu seperti pisau, terus bisa golok dan lainnya. Mungkin di antara kalian ada yang bingung, kenapa ini perempuan boleh menyembelih hewan? Biasanya kan cowok. Dan inilah pembahasannya. Nah, di sini ada syarat orang yang menyembelih binatang. Yang pertama, beragama Islam atau ahli kitab yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 5. Dan yang kedua itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang mana terdapat dalam surat Al-An'am ayat 121. Dan yang ketiga yaitu yang berakal sehat, dan yang keempat yaitu sudah mumayyiz. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa menyebut nama Allah tidak termasuk syarat apabila penyembelih binatang tersebut seorang muslim. Jadi dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang perempuan atau laki-laki itu boleh menyembelih hewan seperti itu. Tapi di kalangan ulama menyarankan yang menyembelih hewan adalah kaum Adam. Selanjutnya cara menyembelih binatang. Nah, cara menyembelih binatang atau hewan dengan cara di sini Nun pakai cara yang tradisional dulu, yang artinya penyembelihan dengan menggunakan alat tradisional atau secara manual, misalnya dengan pisau, bambu, lalu intinya benda yang tajam ya. Nah, tata caranya itu yang pertama siapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Nah, terus yang kedua peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu, yaitu tadi pakai pisau atau sesuatu yang tajam. Nah, lalu binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri bawah. Nah, terus leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Lalu kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Lalu yang terakhir mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang tersebut. Jadi langsung sekali mati ya ketika alat penyembelihan itu digoreskan, langsung itu memutus jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri. Dan ini contoh penyembelihan dengan alat tradisional. Selanjutnya cara menyembelih hewan dengan cara mekanik, yaitu artinya penyembelihan dengan menggunakan mesin atau dengan alat modern. Nah, kebutuhan pasang yang sangat banyak sehingga dapat memungkinkan untuk penyembelihan dengan mesin atau mekanik proses lebih cepat dan praktis. Betul sekali. Nah, lalu tata cara menyembelih binatang secara mekanik itu yang pertama, mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri atau mati. Maksudnya mati di sini dia sudah tidak sadarkan diri ya, bukan mati tidak ada nafasnya ya. Nah, lalu
Yang ketiga, dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelih dengan mesin yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi ketika mesin itu berjalan, nah kita ada di sampingnya itu mengucapkan basmalah, sholawat, seperti itu. Nah lalu yang keempat, penyembelihan binatang dengan alat mekanik atau dengan proses yang praktis ini ya, itu sebenarnya diperbolehkan dan halal dagingnya asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan secara mekanik. Nah setelah itu ada ketentuan cara menyembelih binatang nih. Cara menyembelih hewan yang benar ada ketentuan yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama yaitu binatang yang dapat disembelih lehernya, diputus tenggorokannya, jalan nafas atau hulkum, dan diputus mari atau mari itu tekak, tempat jalannya saluran makanan. Nah lalu yang kedua, binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya bisa digunakan di bagian manapun asal matinya binatang karena luka tersebut. Jadi contoh kita memanah. Nah itu sebenarnya memanah itu boleh, tapi asalkan sekali panah itu langsung mematikan hewan tersebut, tidak menganiayanya. Jadi itu halal hukumnya untuk dimakan. Tapi kalau ketika dipanah itu binatang tidak mati, maka itu haram hukumnya untuk dimakan karena tidak memenuhi syarat dalam penyembelihan. Nah, di sini ada adab menyembelih hewan kurban. Nah, Indun ambil dari Go Muslim. Yang pertama itu harus membaca basmalah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua membaca sholawat pada Nabi. Lalu yang ketiga menghadap ke arah kiblat bagi hewan yang disembelih dan orang yang menyembelihnya. Lalu yang keempat membaca takbir 3 kali bersama-sama. Dan lalu yang kelima itu berdoa agar kurbannya diterima oleh Allah orang yang menyembelih mengucapkannya. Nah di sini maksudnya itu berdoa agar kurbannya diterima oleh Allah itu orang yang menyembelihnya ya, bukan binatangnya. Nah ini doa menyembelih hewan kurbannya yaitu Bismillahi wallahu akbar Allahumma taqabbal minni, yang artinya dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah terimalah kurban ini dariku. Seperti itu doanya. Nah, di sini tadi kan Indun sudah menjelaskan bahwa penyembelihan hewan itu ada 3 kan. Nah, yang pertama ini itu kurban udhiyah. Apa sih maksud kurban udhiyah? Kurban udhiyah adalah penyembelihan hewan ternak kurban terkait syukuran hari raya Idul Adha. Nah, itu namanya dikatakan kurban udhiyah. Nah, lalu hukumnya apa sih untuk kurban di hari raya itu? Hukumnya sunnah. Nah, lalu distribusinya. Nah, untuk itunya itu bebas, boleh kepada orang kaya dan boleh kepada orang miskin. Lalu mukallafnya adalah atas nama keluarga kolektif, bukan individu, walaupun juga boleh dilakukan secara individu. Nah, maksudnya ini di sini itu kalau sapi itu kan boleh 7 orang. Nah, seperti itu. Tapi di sini juga kalau kambing atau domba itu hanya diperuntukkan untuk 1 orang ya. Kecuali sapi itu boleh sampai 7 orang. Nah, yang kedua itu kurban dam. Nah, apa sih kurban dam? Kurban dam adalah penyembelihan ternak kurban terkait dengan pelanggaran seseorang dalam manasik hajinya. Yang waktu itu di video sebelumnya ini sudah membahas tentang ibadah haji. Nah, nanti ada dam di dalamnya itu. Bagi yang melanggar ketika manasik haji, ketika hajinya. Nah, lalu
di situ mukallafnya adalah individu pelaksanaan haji yang melanggar manasik hajinya. Lalu hukumnya apa sih? Hukumnya wajib atas pelanggaran hajinya. Lalu distribusinya hanya untuk orang miskin, walaupun sebagai wujud syukuran yang bersangkutan juga diizinkan ikut menikmati sebagian daging kurbannya. Tapi di sini dianjurkan diberikannya kepada orang miskin. Nah, lalu yang ketiga yaitu kurban akikah. Apa sih maksudnya? Adalah penyembelihan ternak kurban terkait syukuran atas kelahiran anak. Nah, jika laki-laki itu 2 ekor kambing atau domba, lalu jika perempuan itu 1 ekor saja. Ini bagi yang mampu ya. Nah, lalu hukumnya apa sih? Ada yang menghukumi wajib dan ada juga yang menghukumi sunnah. Lalu mukallafnya itu adalah boleh orang tuanya atau kakeknya untuk kurban akikah. Lalu distribusinya bebas bagi orang kaya atau miskin boleh menerima kurban akikah ini. Nah di sini Dun akan menambahkan apa sih perbedaan hewan kurban akikah dan hewan kurban Idul Adha saat pembagiannya. Nah, kalau hewan kurban akikah diberikan dalam keadaan matang atau masak. Nah, sedangkan hewan kurban Idul Adha diberikan dalam keadaan mentah atau belum masak. Nah, dari video ini kalian sudah tahu kan tentang penyembelihan hewan. Dan kalau masih ada pertanyaan dari kalian, nanti komentar aja ya di bawah ini. Oke, cukup sekian pemaparan Hindun di video kali ini tentang penyembelihan hewan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.